Hari ini, Corning, presiden klub sosial, dia pulang bersama anak-anak, hanya untuk bergabung, pesta pertunangan Pastor Song Jiangwo. Kakek dari pihak ibu. Orang kecil. Aku sudah tumbuh banyak. Oh ayahku. Anda sedang dalam tahap pemulihan. Saya yakin itu semua hanya nenek baru. Kamu seusia denganku. Aku takut kamu akan berpikir, ayahku, seekor banteng tua memakan rumput muda. Di sampingnya, kami bertemu daring. Ketika Anda melihatnya, aku akan menyukainya. Ngomong-ngomong, ayah, saya sedang merencanakan sebuah pesta besok. Saya akan memberinya jabatan presiden. Berikan padanya hadiah yang sangat mahal. Dia seharusnya temukan sekarang, teman seumur hidup. Aku sangat senang. Dan kamu bisa mengatakannya, bahwa Wei menjaga kamu dengan baik. Berikan dia jabatan presiden. Saya juga merasa nyaman. Baiklah, ayo pulang. Ini putriku. Suami yang kaya raya. Kamu harus menjaganya. Menikah dengan orang terkaya di Jiangcheng. Sisa hidup kita akan baik-baik saja. Kelembabannya sudah cukup. Hidup. Bagaimana Anda melakukannya? Itu tidak mudah. Anda hanya perlu terhubung ke internet, membuat keputusan yang baik. Buka wajahmu. Orang ini. Anda tidak perlu mengantre untuk menemukan diri Anda. Tapi tidak apa-apa. Saya telah mengumpulkan informasi tentang Song Jiangwo sebelumnya. Dan begitulah cara kami mendapatkannya. Xiaoro. Ambil gambar kami. Hai. Hidup. Suamimu ada di berita. Ini Song Jiangwo di luar. Dengan seorang simpanan dan anak haram. Mari ikut saya. Nyonya pergi dengan bajingan itu. Itu saja, mungkin. Untuk kekasih ini. Untuk merayu Song Jiangwo secara tak terduga, membelikannya sebuah rumah. Pergi. Dan dia mencuri dariku. Ibuku? Cucu Anda berusia 6 tahun ini. Dan ayahku juga menemukannya, seseorang untuk menghabiskan seumur hidup bersamanya. Ibu, dia menjahit boneka untukmu. Untuk melihat apakah kamu menyukainya. Ibu, aku mencintainya. Ibuku akan pergi jauh, jauh sekali. Ning Ning, jangan terlalu sedih. Boneka ini. Kamu akan menggantikan ibumu. Di sebelah Ning Ning. Ibu, aku tidak ingin ibu pergi. Kamu ada di surga. Kamu bisa beristirahat dengan tenang. Oh wanita, yang membuatmu gugup. Dia mencoba mencuri seorang pria dariku. Ini bukan teman sekamar kuliah kita. Sehat? Kamu adalah kekasihnya. Kamu menyalahkan aku. Wanita simpanan manapun. Apa yang sedang kamu bicarakan? Pasti ada kesalahpahaman. Allah di sanaku. Anda ada di berita. Apapun. Suami Su Yawei adalah ayah saya. Bukankah itu akan terjadi? Teman sekamar kuliahku menjadi ibu tiriku. Ini adalah rekayasa media. Hal-hal yang tidak ada. Dia bilang aku simpanan Song. Ini konyol. Dinasti Song. Baiklah, kedengarannya cukup bagus. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Kamu tidak mengenal suaminya. Karena aku lagu lama. Seorang simpanan adalah simpanan. Jangan berani berdebat. Hidup. Tas itu sama dengan milikmu bukan? Suamimu pasti yang memberikannya padanya. Apa pendapat Anda tentang hal pengalengan ini? Gaya desainer sendiri. Anda tampak seperti orang normal. Tutup mulutmu. Apa-apaan kamu? Dan kamu pantas untukku membawa tas yang sama. Untuk ambil pakaiannya, lepaskan aku. Apa pekerjaanmu? Jangan datang. Biarkan aku pergi. Su Yawei. Ayo kita kuliah bersama. Apakah ini caramu menghinaku? Aku tidak peduli apakah kamu orang baik atau tidak. Kamu harus menjadi seorang simpanan. Kamu mencuri kakiku. Berikan aku daging panggang. Apa pekerjaanmu?
Biarkan aku pergi. Saya Putri Song Jiangwo. Kamu terlihat sangat pelit, beraninya kau meniru aku? Kamu juga layak mendapatkannya. Bagaimana jika aku melakukannya? Dia adalah putri orang terkaya. Kamu tidak punya otak. Ketika dia di perguruan tinggi, penampilan kehidupan yang buruk, mereka tinggal di pedesaan. Bagaimana Anda bisa menjadi putri orang terkaya? Masih kurang lagi. Itu bahkan bukan sebuah lagu. Aku tidak melihat diriku sendiri. Situasi macam apa ini? Beraninya kau main-main dengan Vivi. Apa pekerjaanmu? Biarkan aku pergi. Apa pekerjaanmu? Sembunyikan dari apa? Kita harus menunjukkannya kepada semua orang. Wajah wanitamu. Aku akan memberimu ini. Wanita kasar. Lepaskan semua pakaianmu, membuangnya ke jalan. Lagu media umum. Ini adalah lagu tahun ini. Ringkasan keuangan. Anda tinggal menandatanganinya. Tunggu sebentar. Ini adalah untuk tidak. Dibuat-buat. Ada masalah. Keluar dari lagu sekarang. Aku tidak menyangka akan kedatangan cucu laki-lakiku dan kejeniusan matematika. Kamu tidak terlihat seperti aku adalah cucu seseorang. Ya, omong-omong. Makan malam selebriti, besok malam. Aku belum memberitahu Vivi. Biarkan aku pergi. Hidup. Aku memberi makan suamiku. Putriku sudah kembali ke negaranya. Dia akan mengadakan pertunjukan untukmu besok malam. Makan malam selebriti. Aku akan memberimu jabatan presiden. Kembali saja. Saya mendapat restu dari putri Anda. Aku sudah bahagia. Presiden atau apalah. Dia adalah ayahku. Ayah, tolonglah aku. Apa suaranya? Ayah, tolonglah aku. Mengapa saya mendengarnya di sana? Tangisan wanita. Oh, tidak masalah. Burung pegar berkokok di TV. Oh, benar juga. Baiklah, Jiangwo. Lembut, mereka menungguku. Aku harus berjalan terus. Oke, bagus. Suamiku sudah mengatakan itu. Putrinya baru saja pulang. Wahai petani dari pedesaan, berpura-pura menjadi putriku? Aku ingin kamu tahu, apa akibatnya kalau ada laki-laki yang mencuri dariku? Apa yang salah? Kamu melakukan ini padaku. Anda akan menyesali ini. Menyesali? Aku berharap hari ini saya tidak akan melakukan hal itu. Jagalah minyak kecilmu. Ini penyesalan. Aku punya keluargaku sendiri. Saya punya anak. Kenapa kamu ingin menjadi simpanan? Aku melakukannya dengan baik. Ternyata ada anak lainnya. Hidup. Lihat, ada boneka. Anak ini, itu pasti ada di sini juga. Kembalikan padaku. Kelihatannya seperti bajingan. Di sini juga. Kembalikan boneka itu padaku. Ini milikku. Kamu masih serius? Seorang pria seusiamu, boneka apa yang kamu mainkan? Ibu saya membuat ini untuk saya. Hanya ini saja yang tersisa padaku. Kembalikan padaku. Aku melakukannya dengan baik. Nah, karena boneka ini, jika itu penting, beritahu saya, di mana bajingan ini? Aku akan menerima omong kosong ini, dan aku kembali padamu. Kau bajingan? Aku tidak punya ide. Apa yang sedang Anda bicarakan? Menjadi bodoh. Sepertinya begitulah. Kamu tidak menginginkan boneka ini lagi. Apa pekerjaanmu? Dia bilang. Di mana anak itu? Dia adalah anakku, bukan bajingan. Dia tidak bersalah. Jangan libatkan dia dalam hal ini. Kamu mengatakan apa yang kamu inginkan. Itu adalah dirinya. Kamu ingin menjadi darah kekasih. Dia tidak seharusnya tidak bersalah. Jadi boneka ini, kamu juga tidak menginginkannya. Tidak. Biarkan aku pergi. Tidak. Titik diferensial. Apa yang salah? Aku sudah bertindak terlalu jauh. Aku memberimu kesempatan, kamu tidak menghargainya. Sampah ini dibakar. Itu pantas untukmu. Lebih baik jujur. Beritahu saya, di mana bajingan itu? Atau biarkan aku menemukannya. Kamu tidak tahan itu. Tidak ada bajingan di sini. Hanya sedikit, pria jahat dengan hati jahat, berani berbicara serius. Dengan Vivi. Perhatikan baik-baik. Tentang anak ini. Kantor kakek ini sangat membosankan. Hal baiknya adalah aku, melarikan diri dengan cerdas. Di luar sana menyenangkan. Bukankah ini si bajingan? Tidak, aku harus menelpon Vivi dan memberitahunya. Kamu pelacur. Bagaimana saya melihat Anda mencalonkan diri hari ini? Aku mencari di mana-mana, tidak ditemukan bajingan. Bagaimana bisa?
Ini bajingan di suatu tempat di sini. Hanya saya masih yang belum saya cari. Ruangan itu ditutup. Lalu mendobrak pintunya. Tidak. Anda bisa masuk ke sana. Tidak bisa masuk. Ruangan itu. Pasti ada rahasia, ya. Bajingan itu, dia pasti bersembunyi di ruangan itu. Dobrak pintunya untukku, pegang tanganmu, menyingkir. Anda tidak bisa masuk ke sini. Keluar cepat. Temukan aku. Keluarkan bajingan ini dari sini. Berikan padaku. Tidak ditemukan. Kamu bisa pergi sekarang. Keluarkan dari sini. Berikan padaku. Jangan buang-buang energi Anda. Aku satu-satunya di sini. Apa yang harus saya katakan? Tidak heran, mereka tidak mengizinkan kami memasuki ruangan ini. Ternyata itu seekor rubah, dupa dipersembahkan, di atas meja. Apa katamu? Kamu masih berpura-pura? Kamu seorang pelacur, aku melihat banyak. Tepat. Dalam film dan acara TV, tapi begitulah cara kerjanya. Hidup. Lihatlah boneka itu, tapi itu bukan semacam sihir. Sialan kau. Selamat datang. Begitu gugup dengan boneka kain ini. Jadi ini yang kamu takutkan, boneka rusak yang terbakar. Rubah ini, dia tidak bisa mendekatimu, kamu tidak akan menghina ibuku. Oh, jadi kamu memuja si penggoda, dia ibumu? Itu kesalahan nyata. Aku yakin ibumu juga seorang pelacur. Wanita seperti ini, bagaimana bisa ia muncul di kuil ini? Hancurkan kuil ini untukku? Jangan datang ke sini. Jangan sentuh barang milik ibuku. Membekukan? Aku menghancurkan kuil itu, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Bahasa Indonesia. Pembalasan harus dihukum, harusnya kamu, Nyonya. Hanya kamu. Dan mencuri suaminya dari Vivi, kuil ibumu telah dihancurkan, aku melayani kamu dengan benar. Untuk melahirkan wanita sepertimu, itu tidak mungkin sesuatu yang baik. Itu adalah kematian yang singkat dan dini, diam. Aku ingin menemuimu. Gila berapa lama? Jangan bernyanyi, Direktur Jenderal. Tidak bagus, Tuan Muda itu telah pergi. Baiklah kalau begitu pergilah dan temukanlah. Manajer Umum Song, jangan khawatir, Tuan Muda itu boleh pergi ke rumah tua. Butuh seorang wanita. Segera atur mobil, ke rumah tua, ya. Selama kamu memberiku tabletnya, acara hari ini, aku bisa lolos dengan itu. Bagus. Jika Anda menginginkan lukisan ini, cukup berlutut saja, tutup bibirmu. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang simpanan. Apa katamu? Lakukan apa yang aku katakan. Ibuku pergi, jauh, jauh sekali. Ning, jangan bersedih begitu. Ibu, aku tidak ingin ibu pergi. Bahasa Indonesia. Aku seorang kekasih. Bukankah kamu sombong? Puas? Bisakah saya mendapatkan tablet saya sekarang? Di sini adalah. Aku akan melawanmu. Tinggalkan saja. Dan simpanlah itu untukku. Aku akan membunuhmu. Hidup. Aku menemukan bayinya. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku membawanya padamu. Sehat. Jangan bicara tentang tablet ini. Bahkan anak Anda. Aku bisa menyiksanya jika aku mau. Sekarang aku tahu, oke, di mana anak itu. Segera. Lalu kamu bisa bertemu denganku. Sentuh anakku. Akar rambut. Aku janji kamu ada di kota jalan raya. Aku tidak bisa tinggal. Oh. Melakukan. Aku akan mengajakmu keluar hari ini. Semua yang kamu pedulikan. Semua yang kamu inginkan. Menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa membayangkannya. Kami akan menikah sebentar lagi. Siapa orang terkaya? Wanita kaya sejati. Kamu pelacur. Dengan apa kau akan melawan kami? Wanita kaya sejati. Wanita kaya sejati, tepat di depan Anda. Merek bodoh itu, cara menjadi istri orang terkaya. Pria istri terkaya, bagaimana dia bisa ada di sini? Omong kosong seperti itu, otak babi. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, oke, aku merayu Lao Song, tapi izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Apa yang salah denganmu? Dibuat. Jika kamu terlalu keras kepala,
Cukup tuang minyak ke lampu. Berikan aku minum. Shabu-shabu yang enak. Kamu jalang bermulut kecil. Tunjukkan pada ibumu. Tahan itu. Bagi saya. Buka mulutnya untukku. Lagu Zong Chao. Hidup. Suamimu mendukungmu. Tidak ada yang namanya anak. Jika kamu ibuku, kamu wanita jahat. Lakukan apa yang ibuku lakukan untuk ibu? Setiap sesuatu. Ibuku, dia tidak memberikannya padamu. Apakah Anda menangkapnya? Terima kasih, anak-anak. Belilah dirimu sendiri sebuah lollipop. Penutup lollipop ini, itu melekat secara longgar. Di sini, masih ada beberapa yang belum meleleh. Bubuk putih. Jelas bahwa ketika diambil dalam dosis, sangat khawatir. Pria ini ingin menyakitiku. Kau bertindak seolah aku berusia 3 tahun. Gula ini sudah diberi obat bius. Apa yang sedang kamu bicarakan? Oh anak, pedagang manusia menjual anak-anak. Pedagang manusia menjual anak-anak. Mengapa Anda menjadi pedagang manusia? Saya akan meminta polisi untuk membawamu pergi. Coba tangkap aku. Tidak semudah itu. Aku melakukannya dengan baik. Ya, karena dikirim ke pintu Anda. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ambil anak kecil itu, dan dia menangkapku. Anda. Kedua bibi ini sangat bodoh. Kau biarkan aku pergi. Bagaimana dia mendapatkan bros ini? Hidup. Bros itu. Kelihatannya sangat familiar. Ini untuk ketua grup lagu, brosur aktor. Koleksi lagu, suamiku selalu membawanya. Kenapa kamu ada di sini? Ini milikku. Hai. Anak laki-laki kecil. Kamu tidak berada di rumah ibumu. Ketika aku selingkuh dari suamiku, dia mencurinya. Saya tidak mencuri apapun. Jelaslah bahwa bros suamiku. Bahkan aku tidak bisa menyentuhnya. Kamu tidak mencurinya. Apa itu? Aku meninggalkan anakku. Wanita jahat. Kakekku yang memberikannya padaku. Saya tidak mencuri apapun. Kakekmu hanya petani di pedesaan. Bagaimana dengan grup lagu yang bersamaku? Itu ada hubungannya dengan itu. Apa yang salah? Kamu benar-benar keras kepala, dalam keadaan sehat. Jadilah nyonyamu sendiri, biarkan saja. Tangan anakmu seperti ini. Itu tidak bersih. Kamu dan ibumu, seperti tikus yang menyeberang jalan. Anda tidak bisa menyelinap ke atas meja. Su Yawei. Apa yang kamu lakukan membuatku merasa. Kamu tidak pantas mendapatkan lagu itu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Bukan panggilanmu. Putramu mencuri bros suamiku. Aku tidak akan melakukan hal itu. Biarkan dia pergi dengan santai. Aku katakan padamu. Aku ingin kamu melihatnya. Karena dia mencuri dariku. Apa pekerjaanmu? Biarkan dia pergi. Dia bilang. Ini adalah tangan yang mencuri. Itu tangan yang sama. Biarkan aku pergi. Kamu wanita jahat. Kebaikan. Jadi sepertinya tangan anakmu. Kamu bahkan tidak menginginkannya. Apa pekerjaanmu? Jangan lakukan itu. Apa pekerjaanmu? Tidak. Mencoba. Menindasku, tidak ada kesempatan. Sungguh sebuah keinginan untuk mati. Simpanlah untukku. Aku meninggalkan anakku. Manajer umum Song. Pesan Anda. Jika Anda tidak mendapatkannya dalam waktu 2 jam, ini akan ditransfer ke klien berikutnya. Manajer umum Song. Mobil Song kami lurus ke depan. Kamu milik Tuan Song. Ini seaman rumah tua. Saya senang Corning ada di sini. Ya. Apa yang salah? Aku pernah menindas seorang anak. Ketampilan seperti apa? Anda memiliki yang mana? Menerjang. Kamu layak menantangku. Kamu pikir kamu punya bayi, dan kamu akan mencapai puncaknya? Aku katakan padamu. Tidak mungkin. Aku akan menunjukkannya padamu hari ini. Benih bajingan ini, bagaimana dia bisa mati di pelukanku? Tidak. Song Jiangwo harus tahu, aku bersama nyonya ini. Oh Vivi, saya akan ke pesta sekarang. Setelah membaca, mengajakmu berbelanja gaun? Tidak masalah. Nanti aku sendiri yang membersihkannya. Bagus. Dia adalah kakekku. Tolong aku. Apa suaranya? Pengendara motor dari TV itu melahirkan hewan muda. Dia menggonggong di mana-mana. Saudara Jiangwo.
Aku akan siap sebentar lagi. Sehat. Jangan sentuh anakku. Oh, ibu. Ibu, bangunlah ibu. Saya ingin mereka berdua dikurung. Kalian berdua. Kamu mati di sini untuk. Hargai aku, salahkan ibuku. Untuk kita berdua, terjebak di sini, aku menyalahkan Kiki karena terlambat. Ibu saya diganggu oleh seorang wanita jahat. Ibuku, ada kebakaran. Ayo kita keluar dari sini. Apa? Jika pintunya tertutup. Gigi, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, aku punya ide. Pintunya terbuka, pergi. Dan dengarkan. Presiden klub sosial. Istri baru orang kaya. Saya tidak tahu siapa yang seberuntung itu. Saya menjadi presiden klub sosial, menikah dengan orang terkaya. Hidup. Aula perjamuan ini sangat mewah. Maksudku, itu hal yang sangat sederhana. Itulah jalan kami menuju kota, organisasi wanita paling terkenal. Tuan semua pengusaha. Informasi kekayaan. Jika kita mendapatkan gadis-gadis kita, wanita manapun, kalau begitu. Karirnya, Anda akan pindah ke tingkat berikutnya. Tenang saja semuanya. Inilah kita, tunangan orang terkaya di Road City, Suya Wei. Orang terkaya di Road City. Ini adalah presiden baru klub sosialita, ya. Akulah yang baru, saya tidak setuju. Bukan, apakah dia ditangkap? Aku sendiri yang menutupnya, saya yakin tidak ada masalah. Ayo pergi. Kamu benar-benar punya bakat untuk itu. Semuanya sudah keluar. Dia kembali padaku hari ini, masalah di ruang perjamuan. Kamu punya keinginan untuk mati. Pesta Anda? Bagaimana? Anda yang mengelola tempat ini, apa itu sedang terjadi? Siapakah wanita dengan anak itu? Itu satu, nyonya yang kasar. Berpura-pura menjadi presiden klub sosial. Menipu orang. Sehat. Tahukah Anda bahwa peniruan, apa yang terjadi pada presiden klub sosial? Kamu tahu 9, untuk menyinggung klub sosial. Bagaimana dengan ini? Kamu minta maaf padaku dan anakku. Aku bisa memikirkannya. Melepaskan. Anda benar-benar berpura-pura kecanduan. Hari ini adalah pertemuan sosial. Akan ada. Kamu akan ditangkap. Jangan memintaku untuk membantumu. Nah, dalam ini, produk hari. Jadi kamu tahu, apakah ini suatu hal? Bukankah itu hanya rak yang rusak? Inilah visi klub sosial nomor 12. Presiden klub sosial semua. Mereka semua harus lulus tes prakognisi. Satu untuk melihat apakah ada hati yang memenuhi syarat. Jabatan presiden wajib 06 hari. Orang yang baik, dapatkan gambarnya, akan muncul dalam warna hijau. Ini berarti dia memenuhi syarat. Tapi jika dia orang jahat, letakkan tanganmu di papan, akan muncul dalam warna merah. Ini berarti dia tidak memenuhi syarat. Mungkin merah. Hanya 10.000. Menjaga hal-hal tetap samar. Jangan kira Anda belum pernah ke pesta sebelumnya. Aku menempatkan posisi bodoh. Kamu bisa menipuku. Dalam kasus ini. Beranikah Anda mengujinya? Apa-apaan kamu? Siapakah saya yang berani menguji? Bukankah Anda wanita terkaya? Itu sudah menjadi kesepakatan lagi. Presiden berikutnya. Bagaimana? Jangan berani-berani mengujinya. Hal ini disebabkan oleh, apakah aku melakukan sesuatu yang buruk? Wanita terkaya tidak berani menguji. Anda benar-benar tidak dapat berbuat apapun. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Nama yang buruk bukanlah kata yang baik. Bagaimana kalau pesta sosial? Dengarkan wanita terkaya. Aku melakukannya dengan baik. Dalam pengukuran. Apapun. Peluangnya 1 banding 10.000. Biarkan wanita terkaya bertemu. Bukankah itu artinya? Wanita terkaya melakukan banyak hal buruk. Sungguh sebuah lukisan yang bernuansa profetik. Hanya penipuan. Rasanya. Bahkan jika aku ingin memberimu tempatku, kamu tidak bisa menangkapnya. Tutup mulutmu. Dalam demonstrasi profesional ini 996 baris. Jangan berpikir kamu tahu apa-apa. Anda akan menjadi orang yang bersosialisasi. Jaga agar gambar tidak rata. Aku menggunakannya untuk berbohong. Aku melakukan sesuatu yang buruk dan menjadi marah. Jadi apa?
Saya tidak peduli, lukisan ini nyata. Aku tetap menghancurkannya. Aku lupa memberitahumu. Ini adalah dunia, karya seniman hebat. Tahan air. Banggalah dengan apa yang Anda lakukan. Saya ingin Anda masih bisa melakukannya. Berapa lama? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai harta karun klub sosial, tentu saja itu tidak akan berhasil. Dia tampaknya adalah wanita terkaya. Saya tidak akan menjadi presiden klub lagi. Jadi upacara serah terima ini, itu buang-buang waktu. Apa yang sedang Anda bicarakan? Dengan mulutnya sendiri? Kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Ini bukan untuk semua orang, semuanya berwarna merah di sana. Dia sangat manis untuk melakukan hal itu dengan arogan. Sepertinya aku. Saya tantang Anda untuk mengujinya. Manajer umum Song, mobilnya sudah siap. Kita harus sampai di sana lebih awal. Aku harus tunduk. Ning Ning dan Xiao Wei saling kenal, tentu saja berani. Hanya tes. Bingkai. Ketakutanmu? Tentu saja tidak. Aku punya satu syarat. Hanya, tidakkah kamu berani memberiku penawaran? Aku khawatir tanganmu ada di salam. Merah juga? Jika aku bisa, aku menaruh tanganmu di atasnya. Jika sidik jarinya berwarna hijau, jangan ganggu Lao Song. Jika berwarna merah, baiklah, aku akan hei, tunggu sebentar. Jika itu adalah cetakan tangan ibuku, hijau, aku akan memainkannya untukmu 10 kali lagi. Kerusakan otak. Jika jejak tangan ada di papan gambar, merah. Jadi kamu dan anak ini berbisik satu sama lain. Anda sebaiknya bersedia bertaruh. Anda melihatnya sendiri. Apa yang seharusnya? Aku makanya, aku tidak perlu memberitahumu. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan? Apa yang salah? Ada banyak mata yang memperhatikan. Saya tidak berpikir Anda akan tertinggal. Apa yang saya mainkan? Saya adalah orang terkaya di dunia, bukan panggilanmu. Ayo datang lagi. Anugerah, angkat aku. Saya meluncurkan. Bibiku menembaknya di kepala. 9 lagi yang harus diselesaikan. Ini dia. Apa pekerjaanmu? Kamu gila? Inilah dunia. Ini adalah satu-satunya panel prediktif yang memungkinkan Anda membingungkannya. Gambaran nubuatan yang mana? Sekarang aku mengerti bagaimana kau bisa menipuku. Seperti yang Anda lihat, potongan melintang pelat ini ada lampu berwarna. Itu sebuah realisasi. Gadis-gadisnya akan ada di sini. Siapa yang menghancurkan kita? Wanita jahat ini. Tahukah Anda, lukisan-lukisan nubuatan telah punah. Anda mempertaruhkan hidup Anda di dalamnya. Tidak layak untuk lukisan ini. Ini bos kami. Siap untuk wanita terkaya. Dia akan maju sebagai presiden. Bagaimana dengan yang ini, wanita terkaya? Su Yawei. Aku mengacaukannya dengan cukup baik. Anda adalah ibu tiri bos kami, mendistorsi papan. Apa masalahnya? Yang telah dilakukan. Bagaimana dengan papan bodoh itu? Itu dia. Berpura-puralah Anda adalah presiden klub sosial. Kamu harus membawanya kepadaku. Itu kamu. Berpura-puralah Anda adalah presiden klub sosial. Anda belum bertemu presiden. Bagaimana kamu tahu aku palsu?
Presiden kami, pada suatu kesempatan besar, akan memakai anting zamrud melambangkan status. Lihatlah dirimu, apa sih yang mereka kenakan? Tahukah Anda? Saya sedang mencoba mengenakan anting zamrud untuk ibu tiriku. Taruh dalam kotak hadiah, ini belum dirilis. Jangan mempertimbangkan sehat. Beginilah cara aku tertangkap. Di atasnya. Bagaimana Anda tahu? Seseorang yang berpura-pura menjadi anggota sosial, tapi itu akan dilarang. 146.641 di wajahmu. Tidak ada tawaran pekerjaan. Ingin menghasilkan uang? Kalau begitu kamu harus. Dan sekarang partai sosial, audit anggota. Apakah sekasar itu? Orang yang tidak punya pikiran macam apa yang bisa masuk? Apa yang sedang kamu bicarakan? Berpura-pura menjadi bos. Berani sekali kau mempermalukan aku? Aku anggap kamu tidak ingin hidup. Tepat. Tapi sebuah visi yang berpura-pura menjadi bos. Merebut. Aku akan dikalahkan. Kamu tidak mampu menyinggung ibuku. Kematianmu sudah pura. Pergi. Berani berbisnis. Aku akan menusukmu di kamu harus berpikir. Konsekuensinya ada pada Anda. Menya Bungsong, mereka ada di sana, lebih cepat lebih cepat. Saya pikir Anda harus memikirkannya terlebih dahulu. Aku harus bersikap baik. Konsekuensi mengemis makanan. Pegang tanganmu. Ya. Apa yang sedang terjadi? Wahai saudaraku Jiang Wo, kamu mendorongku. Saya menghancurkan prasangka, membuat karakter sosial memberinya pelajaran, menghancurkan papan rekognisi. Jelas itu kamu, aku tahu kau tak sanggup melihatnya. Tapi kamu tidak bisa mengatakannya. Lebih-lebih lagi, aku merusaknya. Saya telah melihat betapa Anda bekerja dengan anak-anak. Saya hanya ingin membantu Anda. Kamu mendorongku. Ya. Ini adalah tinjau pesta sosial kami. Itu satu-satunya di dunia. Yang dihancurkan oleh wanita ini, sungguh seorang wanita simpanan. Wahai saudaraku Jiang Wo, Anda tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku sudah nyonya dan bajingan. Saya tahu segalanya. Saya hanya memiliki satu anak perempuan. Nyonya sebentar lagi, sedikit bajingan. Apakah saya salah paham? Apa yang disalahpahami? Aku telepon ke sini. Bukan. Saudara Jiang Wo, aku tahu kamu punya banyak gadis yang ingin dekat denganmu. Tapi wanita-wanita ini, untuk uang Anda, akulah satu-satunya yang benar-benar mencintaimu. Kamu adalah satu-satunya di hatiku. Wanita luar ruangan, aku bahkan tidak akan melihatnya. Bagus. Itu sebelumnya, untuk berpindah dari itu, kita akan memiliki kehidupan yang baik. Tapi Jiang Wo, kamu harus menebusnya padaku. Oh Wei, kamu tidak membuat kesalahan. Apa yang aku lakukan salah? Aku membuat kesalahan. Wanita. Dia membawa bayinya. Dia datang ke ruang perjamuan untuk menimbulkan masalah. Dan kamu bilang kamu tidak tahu. Perintah nyonya. Kamu hanya mencintainya. Wanita. Dia beruntung sejak kuliah. Aku tidak tahu bagaimana harus bertindak. Mungkin anak ini milik anak lain. Saya tidak tahu ini akan terjadi. Cara membesarkan wanita dengan cara ini. Kamu bilang menikung temanku. Bukan? Dia adalah putri Song Jiangwo. Putri dari orang terkaya. Itu benar-benar presiden kami. Ini tidak mungkin. Dia bahkan tidak punya nama belakangmu. Putriku tidak mengambil nama belakangku. Ambil nama ibunya. Kamu bukan untuk pemeliharaan. Nyonya ini. Aku mengatakan itu dengan sengaja. Lihat, itu foto saya dan foto keluarga. Putriku. Dia bukan seperti apa putriku kelak. Kalian bertiga, lebih baik kau berdoa untuk putriku dengan baik. Bagaimana jika dia punya kematian mendadak? Aku membiarkan kalian semua mati bersamaku. Presiden. Ini salahku jika aku tidak bisa melihat apapun. Aku tidak mengenali kamu. Yang mulia memiliki banyak dari stagnasi. Asosiasi sosial telah bekerja pada membantu wanita. Apa yang sedang dilakukan? Anggota klub sosial. Itu acak. Penyalahgunaan hukum pidana. Dia benar-benar menghilang wajah klub sosial. Mulai sekarang, kalian dari klub sosial, bersihkan hapus. Dari daftar. Oh, bos. Sehat. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Identitas Anda sendiri? Kita semua punya ide yang salah tentangmu. Kami mohon maaf. Bagus. Sehat. Seperti yang Anda lihat, ini benar-benar. 2. Banjir menyapu kuil Raja Naga. Kita sudah kembali ke sekolah selama bertahun-tahun, dalam keadaan sehat. Cukup. Saya telah mengatakannya berkali-kali. Pernahkah kamu percaya? Dari rumah lama kemarin ke aula perjamuan hari ini. Pukulan ini. Aku tidak akan berpikir seperti itu. Tidak. Saya pikir Anda mencari-cari alasan. Xiao Wei. Apakah kamu baru saja menindas putriku? Saya terlibat dalam hal itu. Bagaimana itu mungkin? Saudara Jiang Wo. Aku baru saja melihatnya.
Itu Koning, Anda cukup baik hati untuk membantunya. Dan mencoba menjatuhkanku, Vi akan membantumu. Aku tidak tahu mengapa aku mendorongnya jatuh. Ayah, jangan biarkan dia. Sikap lembutnya menipuku. Kataku, aku mendorongmu. Kenapa aku melakukan itu? Karena itu adalah, kamu ingin aku meninggalkanmu. Apapun. Apa yang sedang Anda bicarakan? Koning adalah teman sekamarku di perguruan tinggi. Kau pikir keluargaku normal? Dia bilang aku pelacur. Biarkan aku meninggalkanmu. Tapi aku sangat mencintaimu. Kita semua bisa membuktikannya. Itu benar-benar tidak menangkap ikan. Kita semua bisa membuktikannya. Xiao Ning, Anda tidak tahu lebih baik. Bagaimana Anda menekan orang? Berhenti, kamu mendorongku. Anda tidak perlu membayarnya. Dia dari perguruan tinggi. Aku tidak tahu bagaimana harus bertindak. Anda tidak tahu lebih baik. Anda seharusnya tidak percaya apa yang Anda katakan. Saya kuliah bersama Suya Wei. Dia sering melakukan hal itu di perguruan tinggi. Menipu pria demi uang. Pena ini membuka teh. Aku gadismu. Aku tidak akan berbohong padamu. Dalam keadaan sehat. Aku tahu saat aku masih kuliah. Kamu tidak mencintaiku. Tapi Anda tidak bisa memanggil saya seperti itu. Biarkan aku berlutut untukmu. Anda tidak ingin memisahkan saya dari Komo. Kenapa kamu tidak membiarkan kami? Kami mohon padamu. Xiao Wei, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu berlutut? Anda harus. Apa yang terjadi di sini? Tidak masalah. Ini. Koning secara tidak sengaja menyakitinya. Oh tidak. Tapi dia tidak bermaksud begitu. Untukmu. Kesehatan. Apakah Anda menyakiti ini? Sehat. Akan. Bermain-main. Kapan? Kakek dari pihak ibu. Kenapa kamu berteriak pada ibuku? Bibi ini adalah wanita jahat. Anak itu, apa yang sedang kamu bicarakan? Kau baru saja memukulku demi ibumu. Semua orang yang hadir melihatnya. Baiklah, saya melihatnya. Dia memukul. Ayahnya. Kamu memukulku karena itu. Xu Yaoilah yang pertama kali menindasku. Dia menghadiri pemakaman di rumah lamanya kemarin, menghancurkan tablet. Milik ibuku, ibuku sedang sekarat. Dia tidak memiliki kedamaian. Bagaimana itu bisa terjadi? Rumah lamaku, saya tidak tahu di mana dia. Sehat. Aku tidak menduganya. Kamu mencoba memisahkan aku dari saudaraku. Kau mengucapkan kebohongan yang konyol. Tahu. Kamu bersandar pada tongkat. Kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Aku wanita yang lemah. Melompat ke Sungai Kuning. Aku bahkan tidak bisa membersihkannya. Kamu bilang kamu tidak pergi ke rumah lama. Jadi apa ini? Apa yang Anda lihat di sini? Xiao Wei, ini benar-benar aku. Anting yang aku berikan untukmu. Itu hanya sebuah cincin. Siapapun dapat membelinya. Hanya bukan untuknya. Aku pergi ke rumah tua. Saya secara khusus mencari seorang desainer. Dibuat untukmu. Hanya satu pasang. Tidak ada orang lain yang dapat membelinya. Bukti konklusif. Apa yang harus Anda tolak? Saudara Jiang Wo. Saya mungkin menjatuhkannya secara tidak sengaja. Orang lain menemukannya. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak bisa mengatakan. Gereja saudara perempuanku. Ibuku bisa jadi ibumu. Satu saudara perempuan pada suatu waktu. Maaf. Kamu menyakiti adikku. Ini sebenarnya bukan bukti yang kuat, bukan? Anda sedang berada di pesta sosial. Dia telah menjadi ahli selama bertahun-tahun. Kuat dan bertekad. Memiliki sarana. Tapi itu sederhana dan bagus. Saya belum pernah terpapar hal ini. Kok bisa dia menggertak kamu? Oh ayahku. Kamu terlihat tua bagiku, aku hanyut. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Suya Wei adalah satu-satunya sisi cerita. Saya punya. Memandu. Saya punya buktinya. Wei terpaksa meninggalkan suaminya. Selama aku masih ada di hari itu, kamu dan Lao Song tidak akan pernah menikah di sana. Sehat? Kenapa kau lakukan ini pada wajahmu? Hati-hati dengan punggungmu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Suara yang diambil di luar konteks, hanya mencoba untuk menghukumku. Ayahku, aku melihatmu sedang emosional. Kamu pasti sudah memikirkannya. Saya belum tertipu. Titik pusing, Kisio. Menunjukkan. Presiden klub sosial Anda menjadi akhir. Sekarang, berikan jabatan presiden pada Wei. Hak untuk meminta maaf V006. Jangan berikan dia jabatan presiden. Seorang wanita seperti dia. Jika saya sosial tidak tahu bahwa dia akan kekacauan macam apa. Mana? Anda berada di posisi 2. Anda bisa duduk. Aku melihatnya. 6 lebih. Jangan marah, saudara Jiang Wo. Lama aku bisa bersamamu. Sangat senang. Presiden atau apa? Saya tidak peduli. Apa pintarnya Vicky? Aku sudah. Biarkan saya memberinya jabatan presiden. 20. Tidak setuju. Anda harus setuju jika tidak. Upacara serah terima jabatan presiden. Grup debutan. Ambil saja kursinya. Serahkan pada siapa yang belum lulus ujian. Kamu akan bertemu gadis itu. Saya khawatir kita hampir selesai. Oh ayahku. Kamu sangat acak. Itu hanya akan mencoreng nama baik keluarga Song. Portal pesta sosial.
Oh ibu, jangan berani-berani menghadapiku lagi. Jangan salahkan aku karena tidak peduli pada ayah dan anak perempuannya. Mulai harta karun. Pengingat seremonial. Duduk di kursi penumpang ibu dan dapatkan filenya. Presiden Klub Sosial, upacara penyerahan, mulai sekarang. Presiden dan presiden baru, berikan stempel Anda pada perjanjian tersebut. Saudara Jiang Wo, mungkin kita sebaiknya melupakan itu. Saya merasa, Corning juga tidak terlalu bersemangat. Atau jangan membuatnya sulit. Tekan atau tidak, saya tidak mendorong. Hamil, tahan sudutnya. Itu dari tahun semua. Oh ayahku, kamu akan menyesal jika melakukan hal itu. Layak untuk ibuku. Saya minta maaf pada ibumu. Semua tahun-tahun menjadi ayah. Siapa yang membesarkanmu hingga terlihat seperti ini? Ayah, aku melakukan ini untuk melakukan hal ini pada putrinya. Gadis itu akan memberikannya kepada mereka. Dengan wanita seperti itu sebagai bos. Silakan. Pemimpin serikat, anting untuk presiden baru. Selesaikan upacara serah terima. Anda pria yang sangat cerdas. Tak heran banyak pria jatuh cinta padamu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Corning. Jabatan presiden klub. Dan uang ayahmu. Saya ingin semuanya. Kamu tidak bisa. Berhenti. Telingaku. Saya. Hidup. Xiao Wei, kenapa kamu banyak berdarah? Saya mengambil kesempatan untuk menyakiti Wei. Aku sudah bersikap baik padamu. Dokter, ayo datang dan perbaiki. Mengapa kamu ingin menyakiti Wei? Dan itu milikmu, banyak kesabaran. Mengapa kamu menginginkannya? Menyakitinya berulang kali. Jangan marah, saudara Jiang Wo. Dia memberikannya padaku ketika aku memakai anting, bahwa aku bergerak. Corning secara tidak sengaja merobeknya. Tapi aku percaya padanya, dia jelas tidak bermaksud menyakitiku. Anda harus berhenti membicarakannya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Jika tidak disengaja, bisakah kamu menarik telingamu seperti itu? Anda tidak mendengarnya? Dia melakukannya pada dirinya sendiri, bukan pada saya. Jangan berani berdebat. Saya. Saudaraku Jiang Wo, aku sudah memikirkannya. Itu semua karena aku. Aku tidak ingin kalian menjadi ayah dan anak perempuan. Karena aku menciptakan keretakan. Di dalam hatiku, aku akan memiliki hati nurani yang buruk. Mari kita batalkan pertunangannya. Xiao Wei, jangan khawatir. Mengandalkan. Oh ayahku. Apakah Anda kenal Xiao Wei? Wanita macam apa dia? Pemikirannya, selamat tinggal, dia berpura-pura. Wanita ini adalah penipu profesional. Dan kau berbohong pada ayahku, kapan tanggal 6/72. Aku punya orang yang mencarimu. Dia telah bekerja daring selama bertahun-tahun. Tapi aku menipu pria itu. Sehat. Aku tahu bagaimana perasaanmu padaku. Presiden berikutnya punya dendam. Aku tidak melakukan hal itu. Kenapa kamu masih saja memfitnahku? Cukup. Lihatlah kamu, bertahun-tahun menjadi sosialita. Sayap memiliki, mudah untuk menggertak Wei yang keras kepala. Aku tidak bisa dibodohi. 6, ayo berangkat. Tak seorang pun dari kalian yang akan pergi. Saya bisa mengatakan bahwa, tidak dari manapun. Saya punya buktinya. Bagus. Aku ingin menemuimu. Berapa lama omong kosong ini akan berlangsung? Dia sudah sampai di sini. Kemudian lihat lebih dekat. Apa yang dilakukan kekasih yang baik? Sekarang buktinya telah dihancurkan. Bagaimana kau bisa mengungkap rahasiaku? Dalam keadaan sehat. Ketika saya masih kuliah, saya suka memasukkan bukti untuk mendiskreditkan Viv. Kenapa kamu melakukan ini? Bahkan aku tidak bisa menontonnya. Dalam keadaan sehat, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku pikir kamu bahkan tidak, tanpa bukti ini, pun akan dari J. Anda hanya membunuhku. Kamu telah memfitnahku. Kamu membuat itu dengan mudah. Wah, itu agak canggung. Saya pikir saya telah menghancurkan bukti dengan mie ayam. Aku bisa menyembunyikannya. Apakah kamu melakukannya? Apakah kamu ingin informasi ini? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saudara Jiang Wo, ayo pergi. Aku sangat takut memiliki keluarga yang bahagia. Sehat. Sepertinya.
Takdir kita sebagai ayah dan anak. Ini sudah berakhir. Yaitu, anak-anak seperti kamu. Biarkan saja hubungan antara ayah dan anak perempuannya putus. Oh ayahku. Untuk wanita seperti ini, kamu ingin putus denganku. Kalau begitu jangan pernah menyesalinya, kamu tidak akan menyesalinya. Saya tidak pernah menyesalinya. Apa yang salah? Maukah kau menikah denganku? Apa yang salah? Maukah kau menikah denganku? Kemarilah. Biarkan aku pergi. Sayangku. Sirip-sirip. Sasha. Hidup. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak mengenal mereka. Menyadari? Oh, gadis kecilku yang manis. Kamu menipuku hingga kehilangan uangku. Aku hanya ingin keluar dari sini. Aku katakan padamu. Tidak mungkin. Kamu hanya berubah menjadi debu. Aku juga mengenalmu. Biarkan aku pergi. Saya pikir kamu telah membuat kesalahan. Ada apa? Dia tunanganku. Apa hutangmu padaku? Tentu saja tidak ada kesalahan. Karena mereka semua oleh Su Yawei, korban setelah penipuan. Apapun. Katakan itu. Bagaimana aku berbohong padamu? Beritahu aku apa yang akan kamu lakukan. Saya memiliki hubungan daring dengan Su Yawei. Dia bilang kami pria paruh baya. Jaga kesehatan tubuhmu dengan baik untuk membelikanku makanan. Saya menggadaikan potongan batu giok itu. Saya sangat terkesan. Dan aku membayar banyak uang. Aku mendapatkan batu giok itu kembali. Tapi dia menghilang Su Yawei. Dan akhirnya aku menemukan jumlah uang sebesar ini. Dia memasukkannya ke sakunya. Saya juga. Saya juga. Pengalaman mereka. Penampilanmu persis seperti dirimu sendiri. Seperti apa bentuk pasak giok Anda? Bahkan giok pun palsu. Beritahu saya, apa itu? Saudara Jianwo yang sebenarnya, biar saya jelaskan. Aku sangat setia padamu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Saudara Jianwo, tidak, saya benar-benar tidak mengenal mereka. Koning pasti sudah menemukannya. Diam. Bagaimana dengan potongan batu giok? Cara menjelaskan roh giok bagian dalam. Metode biasa Su Yawei. Hanya berpura-pura lemah untuk membangkitkan simpati seorang pria. Bahkan potongan batu giok ini, semuanya adalah grosir batu giok palsu. Dan apapun. Palsu. Ya. Itu satu. Ini jangan. Dia sudah bersama pemilik pegadaian membuat kesepakatan. Memanfaatkan simpati pria untuk mengambil batu giok. Tentu saja, jumlah yang dikembalikan, tapi itu mahal. Dan uang ini sudah hilang. Ke dalam sakunya? Ya juga, saya menjualnya seharga 50k. Saya menghabiskan biaya setengah juta untuk mendapatkannya kembali. Apalagi yang bisa Anda katakan? Wahai saudaraku Jiangwo, aku melakukan sesuatu yang salah. Tapi aku mencintaimu. Betapa cinta sejati. Aku melihatmu mendapatkan orang terkaya. Saya pikir kita bisa berhenti sekarang. Untuk berhenti? Mengiklankan. Pernikahan Su Yawei dibatalkan. Mulai sekarang. Tidak, itu bukan Yawei. Setengah langkah menuju kota jalanan. Tidak. Hamil, kamu tidak bisa begitu keras padaku. Membawa. Anda tidak dapat membatalkan pernikahan. Kamu ingin jadi apa lagi? Karena aku sedang hamil. Kamu tidak bisa menyentuhku. Kamu benar-benar ingin menikahi pria terkaya. Bisakah kamu mengatakan sesuatu, saudara Jiangwo? Di perutku, tapi dengan anakmu. Tidak mudah bagi Anda untuk menjadi tua. Kamu tidak perlu bersikap tidak perasaan seperti itu. Untuk ibu dan anak kami. Benar itu. Seseorang dari rumah lama akan membawanya pergi. Dan sebagainya. Saya punya buktinya. Bukti bahwa saya hamil. Bagus. Coba saya lihat buktinya. Jika dia berbohong, ini bukan hanya kotak pintu keluar, sesederhana itu. Ini buktinya. Laporan, itu tidak dapat direpresentasikan. Belum lagi kepribadianmu. Bukannya tidak mungkin untuk membuat laporan palsu. Apakah kamu hamil? Apakah Anda masih mengharapkan hal itu? Sehat. Yang kebetulan adalah dokter pribadi keluargaku. Hadir juga. Dia adalah pemain nomor 1 di Road City. Denyut nadi dapat menceritakan keseluruhan cerita. Untuk berada di sisi aman. Cari tahu apakah Anda hamil atau tidak. Siapa yang mengenal Anda dan dokter Anda? Dia tidak perlu. Aku tidak hamil. Bahasa Indonesia, saya menggunakan etika medis. Dan reputasi paruh kedua hidupku, termasuk aku tidak akan pernah menghina kamu. Wahai saudaraku Jiangwo, apakah kamu juga tidak percaya padaku? Apa itu Yawei? Kamu benar-benar hamil. Tepat sekali. Saya dapat mengonfirmasikan hal ini dengan dokter. Buktikan padaku dan anak-anak. Nona Su sudah hamil. Dokter bilang aku hamil. Sekarang, percayakah Anda akan hal itu? Aku sudah hamil. Masih dalam keadaan siaga. Saudaraku Jiangwo, kamu bisa meninggalkanku sendiri.
Tapi Anda tidak bisa. Aku tidak peduli apa yang ada dalam diriku. Bahkan jika Anda sedang hamil, saya tidak bisa memastikannya. Bayi di perutmu, dia adalah ayahku. Dia anak dari saudara Jiang Wo. Para medis. Bisakah kita melakukan tes paternitas sekarang? Tes paternitas. Setidaknya sampai anak mencapai 6 bulan. Bagus. Bahkan jika Anda sedang hamil, aku bisa berhitungan. Tapi Anda ingin menikah dengan keluarga Song. Si bujuk tidak mungkin. Tidak. Keluarga lagu, jika kamu tidak memberiku jawaban hari ini, aku akan besok untuk menutup grup lagu Anda. Grup lagu berdiri selama bertahun-tahun. Apakah ini kata-katamu? Anda bisa berhenti kerja. Percaya atau tidak, saya akan menelepon reporter sekarang. Anda adalah ketua grup lagu. Gadis itu. Beranda. Itu ada di berita? Grup Song Anda berbagi. Tapi itu sudah berakhir. Kamu bodoh karena menjadi reporter. Aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Jika saya memiliki video ini di ponsel saya, video saya dan ayahmu, aku penasaran apakah berita ini akan menyebar. Kamu sangat jahat, Anda. Dalam keadaan sehat, kamu terlalu muda. Itu ada di perutku. Namun putra dari klan Song, pewaris masa depan. Kamu tidak akan bisa membuat koreografi untukku. Apakah kamu masih berani? Setelah grup lagu. Jadi apa? Klan Song tidak mewariskannya kepada anakku. Jangan bawa hal ini kepadamu, orang luar yang sudah menikah. Jika kau memohon padaku sambil berlutut sekarang. Setelah grup lagu. Dan mendapatkan sepotong pai, jangan bersenandung. Banyak. Aku akan membiarkanmu pergi dengan si kecil imut ini. Mati kelaparan di jalanan. Itu sudah cukup. Saudara Jiang Wo. Anda tentu ingin melakukan ini untuk penyusup ini. Untuk mempermalukan kami dan mengamankan kami. Keluar dari sini. Kamu sedang hamil. Dia bukan bayiku. Saudara Jiang Wo. Apa maksudmu? Aku tahu kamu sedang marah sekarang. Bisakah kamu berhenti membicarakan hal itu? Bayi dalam kandungan, dia tidak akan bahagia. Ayah, aku tahu kamu marah. Kamu berbohong padaku tentang apa? Tapi sekarang, dia sedang hamil. Anak itu tidak bersalah. Saat dia lahir, kita mampu punya anak. Ya. Bahkan harimau tidak memakan bijinya. Kamu tidak bisa terlalu kasar. Diamlah. Oh, ibu dari Corning. Setelah anak. Saya sudah menjalani vasektomi. Untuk ibu. Corning. Jadi Anda tidak mengalami regenerasi. Bagaimana itu bisa ada di perutmu? Gendong bayiku. Dia bilang, anak siapa ini? Di perutku, itu bayi kamu. Dan kamu berani berbicara serius. Cara mengikat. Tidak 100% yakin. Anda tidak bisa yakin, bayi dalam perutku, bukan untukmu. Kau ambil tubuh tahunanku. Apakah semuanya sia-sia? Saya berusia lebih dari 50 tahun. Selain mengganggu sperma. Dari. Tidak mungkin aku membuatmu hamil. Aku tidak tahu siapa pemilik si cantik kecil ini. Itu masih milikmu. Anak itu, di dalam perutnya, itu tidak mungkin aku. Bulannya tidak cocok. Denganku juga. Sejak kamu menghilang, aku tidak lihatnya selama 50 tahun. Apa yang salah? Berani sekali kamu. Tentang suami yang diselingkuhi untuk yang hamil. Ayahku. Temukan aku dia Wei Hesu, siapa yang akhir-akhir ini nongkrong. Dan pastikan untuk menemukannya. Sekarang. Bahasa Indonesia. Sekarang waktunya berhitung. Aku akan melakukannya. Aku akan memberimu jabatan presiden. Tapi kamu sombong. Tidak tahu berterima kasih. Saya tidak bisa menjadi presiden. Aku sendiri yang merusaknya, kesempatan untuk pergi ke surga. Dalam keadaan sehat? Aku salah. Bisakah Anda menjadi dewasa, tidak mengingat masa lalu? Aku mohon untuk memaafkanku. Kau tahu kau menyesalinya sekarang. Terlambat. Ini semua tentang Anda, langkah demi langkah, keluar dari hasil yang buruk. Dan Anda harus membayarnya. Sehat. Kamu lakukan. Sebagai teman kuliah. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Tolong maafkan aku. Hai sobat. Itu adalah hal yang baik untuk dikatakan tentang perguruan tinggi. Apakah Anda ingat saat kuliah, bagaimana dia menindasku? Semprotkan air padaku di musim dingin. Masukkan aku ke dalam bak mandi. Mencuri wisudaku. Aku hampir tidak lulus. Apa yang salah? Ini adalah bagian dari ketidakadilan Anda. Anak. Hal semacam ini. Aku menyalahkan ayahku karena tidak mempercayaimu. Wanita ini telah membutakanku. Dalam keadaan sehat. Saya benar-benar tahu, itu salah. Aku ingin kau mengalahkanku dalam hal ini. Oh, tidak perlu. Aku tidak butuh kamu melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Aku salah. Sekarang kau berpura-pura menyedihkan, masih bermimpi, Anda ingin menjadi bos, aku tidak meminta apapun lagi. Yang aku minta hanyalah kau meninggalkanku sendiri. Aku mohon tidak mengganggu. Ayo kita keluar kota. Jalannya keluar dengan sendirinya. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu harus menanggung apa? Ingin bertahan hidup di Road City. Aku melakukannya dengan baik. Papan kognitif ini, nilai pasar 2 miliar.
Aku menghancurkannya. Lalu bayar harga aslinya. 1 miliar. Apa rupanya? 2 miliar. Corning. Keluarga Song adalah yang terkaya. Hanya 2 miliar. Untukmu, tidak ada apa-apanya. Anda adalah uang keluarga Song. Apakah itu angin kencang? Kamu sangat pintar. Pelajari cara menghasilkan uang lagi. Uang yang aku ambil dari ayahku. Itu belum semuanya. 2 miliar. Anda yang bebas. Aku salah. Aku tidak bisa melihat Tarzan. Aku salah. Kamu biarkan aku pergi. Tinggalkan aku sendiri saja. Kau biarkan aku pergi. Jangan lihat aku. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kita belum saling mengenal. Di mana Anda bisa meminjam uang? Anda tidak membantu saya saat dibutuhkan. Tahun-tahun ini, kamu ikuti aku. Aku sudah menempuh perjalanan panjang. Mereka tampaknya mengikuti kamu. Kamu juga tahu siapa dirimu. Jadi jika tidak ada hal lain yang terjadi, kita hanya harus berhenti. Kami ingin pergi. Tidak ada kesempatan. Bagi Corning, saya salah. Su Yawei lah yang memaksaku. Anda selalu menyanjung Su Yawei. Hampir saja aku dan anakku dan dia meninggal. Di rumah tua. Sekarang saya menyesalinya. Sedang hamil. Terlambat. Bawa mereka keluar dari Road City. Dan dia memberitahu seluruh industri untuk menutupnya. Tidak ada usaha yang dilakukan untuk pengerjaan. Tidak. Tolong ampuni kami. Tidak. Adapun kamu, saya menemukan cara untuk melunasi miliaran dolar. Jika kamu tidak bisa, dari pembayaran bisa menghabiskan sisa hidupmu. Tapi sebelum itu, kita harus melakukan perhitungan. Kamu menggangguku di rumah tua itu. Ibu saya mengirimi saya. Wanita jahat ini, aku masih berutang 9 kepala padamu. Biarkan aku mengeluarkannya darimu. Apapun, apa yang harus saya lakukan untuk Anda? Wanita jahat, sekarang aku takut. Sudah terlambat. Dalam kasus ini, mulailah dengan apa yang menjadi hutangku kepada anakku. Dorong itu. Wanita jahat, aku akan memukulmu. Anak laki-laki kecil ini, itu sangat kuat. Xiao Song selalu bermain dengan baik. Lihatlah gesturnya, sungguh mengesankan. Pertarungan yang bagus, wanita seperti itu harus dipukul. Untuk berbohong kepada kakekku. Sepuluh baik-baik saja. Saya harap Anda puas. Aku sudah selesai bermain 10. Tentu saja saya puas. Kamu telah dibayar apa yang menjadi hutangmu, anakku. Sekarang giliran ibuku. Membawa barang. Apa yang salah? Siapa yang memberimu keberanian? Dia berani menghancurkan monumen istriku. Aku melempar cakram ibuku. Biarkan ibuku meninggal. Itu tidak aman. Berikan padanya sekarang. Berlutut dan menundukkan kepala untuk menebus dosa. Pembawa, bawa ke sana. Membungkuk dan memperbaikinya. Aku memukulmu. Di kepala kamu juga. Sekarang aku. Aku benar-benar salah. Kamu tahu kamu menyesalinya sekarang. Bagaimana dengan cara Anda memperlakukan kami? Kerusakan apa yang telah terjadi? Ibumu pastilah orang yang baik. Saya sangat menyesal. Aku yakin dia akan memaafkanku. Jangan berani-berani menyebut nama ibuku. Menurut MU, itu sudah berakhir. Aku telah berbohong kepada orang tuaku selama bertahun-tahun ini. Di dalam perut, anak yang tidak diketahui asal-usulnya, untuk memerasnya. Itu menjijikan. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak seperti kamu. Tidak benar apa yang dilakukan bayi ini di perutmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Suami idealmu telah ditemukan. Membawa orang. Jangan aku pergi. Pialang hipotek. Itu. Itu ada di perut Xu Yao, ayah anak tersebut. Apapun. Kamu pembohong. Pembayaran. Apa yang Anda bayar? Terjual. Tidak ada pembayaran uang. Apa kamu tahu? Tahukah Anda siapa yang sedang Anda lihat? Dia adalah Song Jiangwo, orang terkaya di kota itu. Orang terkaya. Aku tidak bisa melihat Tarzan. Bisakah saya mengembalikan semua uang Anda? Keluarga Song kami tidak kekurangan uang. Beritahu saya. Apa sebenarnya hubungan Anda dengannya? Apa yang kamu lakukan? Bisnis yang mencurigakan.
Sepertinya, jalang ini Su Yawei, sesuatu telah terjadi. Apa yang tidak kamu bagikan padaku? Aku tidak mengenalnya. Kamu harus tahu. Satu, jika aku bisa menemukanmu. Itu berarti jenis omong kosong yang kamu lakukan. Saya tahu segalanya. Lebih baik mengatakan kebenaran. Timbang sendiri? Semua ini adalah Su Yawei. Kamu merayuku. Anda mengancam saya dengan uang. Biarkan aku selingkuh dengannya. Apa katamu? Aku telah berbohong kepada banyak orang untukmu. Aku tak percaya kau bilang kau dipaksa. Kamu harus mendengarnya. Aku dan anak yang aku kandung. Keluar dari sini. Oh ayahku, aku mendengar apa yang terjadi. Wanita ini tidak sepadan dengan masalahnya. Aku memberikan segalanya. Jangan gigit mereka dalam hal ini. Ada apa? Katakan padaku di kantor polisi. Membawa. Ayo, ayo, ayo. Tapi jangan aku sendiri. Saya punya seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Saya punya ibu berusia 80 tahun. Aku punya bukti. Su Yawei. Dia akan membunuh orang terkaya. Apa katamu? Keluarkan dari C. Keluarkan buktinya. Yang aku berikan padamu. Bisakah kau memberiku waktu istirahat? Itu tergantung pada bukti Anda. Saya tidak punya cukup volume. Song Jiangwo, benda tua itu. Dia ada untukku, segala sesuatu ada di telapak tangan Anda. Bayi kami telah lahir untuk mewarisi kekayaan orang terkaya. Menurutku itu tidak semudah itu. Saya mendengar bahwa orang terkaya itu memiliki seorang anak perempuan. Pada waktunya, insinyur kecelakaan mobil langsung, Song Jiangwo dipukuli dan dibunuh. Kita akan menjadi miliarder. Aku yang mengaturnya orang-orang. Su Yawei. Anda tidak hanya mencari uang, jangan berani membunuhku. Kakek dari pihak ibu, ayah, apakah kamu baik saja? Ini adalah buktinya. Tentang itu, sudah cukup. Saya bisa pergi sekarang. Beraninya kau membelaku? Dan berhenti. Kamu mencoba membunuh seseorang. Apa yang kamu bawa ke kantor polisi? Menerima hukuman hukum. Tidak hanya sekarang. Bukankah kau bisa jadi tinggal aku sendiri? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bukankah kau baru saja bilang tinggalkan aku sendiri? Serius. Ini adalah kebenaran. Kamu seharusnya minta maaf pada ibuku. Ini semua salahku. Ayahku sudah pikun. Aku membuatmu sangat menderita. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Lupakan saja, ayah. Saya tidak tertarik. Aku tidak akan pernah mencari istri lagi. Apa yang terjadi kali ini hanyalah kecelakaan. Oh ayahku, aku masih berharap bahwa Anda dapat menemukan satu orang untuk menghabiskan hidupnya bersama. Temukan kebahagiaan sejati. Aku juga mendoakan kebahagiaanmu, kakek. Ayo pergi. Kami akan pulang. Pulang.